Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Rahman. Saya dari prodi Awal Asasiyah IAIN Kediri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada 41 Hijriah atau 661 Masehi. Setelah dinasti Umayyah berpusat di Damaskus setelah perang sifil. Perang yang dimaksud untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Semula akan memenangkan oleh pihak Ali. Setelah itu, akan tetapi melihat gelagat kala itu Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali pada kaum Allah. Dalam peristiwa tahkim itu, Ali telah terperdaya oleh taktik dan siasat Muawiyah. Pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu Muawiyah mendapatkan kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah atau raja pada masa itu. Dinasti inilah yang untuk pertama kalinya mendobrak sistem pemerintahan. Sistem pemilihan yang dari awal dijalankan secara musyawarah mufakat menjadi sistem keluarga atau monarki. Peristiwa ini di masa kemudian menjadi awal mulanya pemahaman yang beragam dalam masalah teologi, termasuk 3 kekuatan kelompok, yaitu kelompok Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Selain sebagai pendiri juga khalifah pertama Bani Umayyah, Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti ini oleh sebagian sejarawan dan dipandang negatif sebab keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaan dalam sadar sendiri. Terlepas dari itu, dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Di bawah di antara pada masa kekhalifahan Bani Umayyah terdapat beberapa khalifah yang sangat berpengaruh, di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Di bawah kepemimpinannya Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan Islam meluas ke Spanyol atas perang usulan yang dipimpin Tariq bin Yazid. Bukan hanya itu, karena kekayaan kerajaan yang semakin menumpah darah serta pembangunan sangat diutamakan membangun masjid-masjid, pabrik-pabrik, dan sumur digalakkan. Di antara masjid yang dibangun adalah Masjid Al-Mawai di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Sementara itu, Umar bin Abdul Aziz sangat terkenal dengan kekayaannya. Namun setelah menjabat sebagai khalifah, beliau menjadi hidup dengan segala kesederhanaan dan terkenal dengan sifat jujur dan adilnya. Selain terkenal sifat jujur dan adilnya, sifatnya tegas, juga terkenal dengan keluasan ilmunya, khususnya di bidang ilmu hadis. Pada masa itulah untuk pertama kalinya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan secara resmi untuk mengumpulkan hadis yang mendamaikan konflik panjang yang terjadi di antara sekte Amamiyah, Syiah, dan Khawarij.
Namun setelah itu Sirna begitu juga semenjak munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Bani Umayyah seperti kelompok Quraisy dan kelompok Muslim non Arab. Bukan hanya itu saja, sikap bermewah-mewahan sebagian keluarga di lingkungan khalifah membuat mereka tidak mampu menanggung beban negara yang sangat berat. Terlebih terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di Kampung Busir, daerah Bani Su'aib, menjadi tanda berakhirnya dinasti Umayyah. Bani Abbasiyah lahir pada tahun 750 Masehi. Adalah peran besar pada keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dan telah mengalahkan melawan Khalifah Bani Umayyah dan terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Fase pemerintahan Bani Abbasiyah yaitu pertama, fase pembentukan pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Disebut pengaruh Persia pertama, yaitu berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah tahun 750 Masehi sampai Khalifah ke-9, yaitu Al-Wajid pada tahun 847. Abu Abbas bin Abu Ja'far Al-Majur, Khalifah pertama dan kedua tersebut sebagai peletak fondasi yang kuat. Khalifah Harun Ar-Rasyid pendidikan bagi masyarakat luas, mahasiswa, ulama atau para pecinta ilmu pengetahuan. Fase ini disebut dengan pengaruh Persia karena beberapa khalifah Bani Abbasiyah waktu itu termasuk dengan keturunan Persia. Yang kedua yaitu fase kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai pada Khalifah ke-10 yaitu atas nama Al-Mutawakkil. Pada fase perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sebesar seperti fase sebelumnya. Fase ini banyak besar istana berasal dari Turki, terutama yang bekerja sebagai pengawal istana atau pengawal khalifah itu berasal dari bangsa Turki. Yang ketiga yaitu fase dinasti Umayyah. Pengaruh Persia, fase ini terkenal pada masa diintegrasi di kekuasaan pada Abbasiyah dan Mulk, tapi dinasti Abbasiyah di Andalusia. Fase keempat dalam pemerintahan fase ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah sering juga disebut dengan fase Turki kedua. Di wilayah Islam seperti Muslim sudah berkobar perang salib menghadapi kaum Nasrani berlangsung selama 2 abad atau 200 tahun. Fase kelima
Fase ini dikenal secara peradaban Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam Asia. Setelah terjadinya disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam, maka kekuasaan Islam Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah II di Indonesia semakin menurun. Khalifah Abbasiyah yang terkenal yaitu ada 4. Yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur. Dia dikenal dengan cerdas dan tegas. Yang kedua Harun Rashid. Ibunya seorang hamba, ayahnya adalah Al-Mahdi. Khalifah ketiga Abbasiyah memerintah selama 10 tahun. Harun Rashid adalah puncak penguasaan Bani Umayyah. Yang ketiga Al-Ma'mun, berkuasa, dilahirkan seorang ibu sahaya bernama Maraji. Ya, dilahirkan 6 bulan lebih dahulu dari Al-Ma'mun. Sifat beliau yaitu sangat menonjol, diantaranya adalah pemaaf. Yang keempat adalah Al-Ma'mun. Al-Mutasib ini nama aslinya adalah Abu Isa Muhammad Al-Mutasib. Pemerintah pada tahun 467. Beliau dibicarakan dalam suasana ketentaraan. Pemerintah Abbasiyah masih mengalami kejayaan peradaban Islam yang maju. Beliau juga terkenal sebagai pecinta ilmu dan pengetahuan, pengembangan dan ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar pusaka yaitu buku Al-Yusra kelas 12, LKS kelas 8, materi LKS kelas 10. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.